Blokade Selat Hormuz kini menjadi perhatian dunia. Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman ini sudah lama menjadi rute utama pengiriman minyak, gas, dan berbagai komoditas penting dari Timur Tengah ke pasar global. Namun meningkatnya ketegangan geopolitik membuat aktivitas di kawasan ini mulai terganggu. Risiko serangan terhadap kapal serta kondisi keamanan yang tidak menentu membuat banyak kapal dagang memilih menunda, bahkan menghentikan sementara perjalanannya. Lantas apakah ada jalur alternatif pengganti Selat Hormuz dan bagaimana kesiapannya? Selat Hormuz bisa dibilang merupakan jalur yang sangat krusial karena dilalui 20% pasokan minyak global atau sekitar 15 hingga 20 juta barel per hari dan sekitar 25% perdagangan gas alam cair atau LNG global setiap harinya. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran akibat agresi militer Amerika Serikat Israel tentu membuat ratusan kapal terjebak di Teluk Persia dan Teluk Oman. Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Jalur tersebut disebut hanya dibatasi untuk kapal-kapal milik AS, Israel, dan sekutunya. Data pemantauan lalu lintas kapal juga menunjukkan masih ada sejumlah kapal yang melintas di kawasan tersebut, namun kapal-kapal yang tetap beroperasi ini umumnya mengangkut barang menuju Cina. Selat Hormuz bukan sekedar jalur ekonomi, tapi juga menjadi alat tekanan geopolitik yang sangat kuat. Lalu pertanyaannya, jika selat ini benar-benar ditutup, apakah negara-negara penghasil minyak masih punya jalur lain untuk menyalurkan minyak mereka? Beberapa laporan menyebutkan bahwa beberapa negara memiliki jalur alternatif. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency menyebut Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mampu mengalihkan sebagian ekspor minyaknya ke jalur di luar teluk. Alternatif pertama adalah jaringan pipa minyak East West Pipeline di Arab Saudi. Pipa ini mengalirkan minyak dari ladang energi di Teluk menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah dengan kapasitas hingga 5 hingga 7 juta barel per hari. Kemudian Uni Emirat Arab ke Fujairah dengan kapasitas sekitar 1,5 juta barel per hari. Pipa ini menghubungkan Abu Dhabi ke Fujairah, Samudra Hindia tanpa melewati Hormuz. Selain Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bagaimana minyak ini bisa mengalir ke Eropa? Mesir memiliki terusan Suez dan pipa Sumet atau Suez Mediterania dengan kapasitas 2,5 juta barel per hari. Pipa ini membentang dari terminal Ain Sokna di Teluk Suez, titik paling utara Laut Merah, hingga lepas pantai pelabuhan Sidik Kerir, Alexandria di Laut Mediterania. Pipa ini menjadi alternatif bagi terusan Suez dalam mengangkut minyak dari kawasan Teluk Persia ke Laut Mediterania. Lalu muncul pertanyaan lain, jika kapal sudah bisa melintas lewat terusan Suez, mengapa minyak masih harus dialirkan melalui pipa Sumet di Mesir? Terusan Suez memang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, namun ada keterbatasan penting. Tidak semua kapal bisa melintas karena ukuran kapal menjadi kendala. Terusan ini umumnya hanya mampu dilalui kapal tanker dengan kapasitas sekitar 1 juta barel minyak. Masalahnya, banyak kapal tanker minyak di dunia berukuran sangat besar atau dikenal sebagai VLCC, atau Very Large Crude Carrier dengan kapasitas hingga 2 juta barel. Kapal sebesar ini tidak bisa melintas penuh di terusan Suez. Karena itu, sebagian muatannya harus dialihkan terlebih dahulu melalui jalur pipa Sumet agar kapal bisa melanjutkan perjalanan. Beralih ke sebelah barat Iran. Irak yang juga terjebak di tengah konflik ini memiliki jalur alternatif ke Eropa melalui Turki. Pipa minyak Kirkuk-Ceyhan menjadi salah satu jalur ekspor penting bagi Irak. Jalur ini menghubungkan ladang minyak di Kirkuk, Irak Utara dengan pelabuhan Ceyhan di Turki sebelum akhirnya disalurkan ke pasar Eropa dan internasional. Di tengah konflik geopolitik, pipa ini berperan sebagai jalur alternatif yang cukup vital, terutama saat jalur ekspor utama di selatan Irak menghadapi gangguan. Jika semua jalur alternatif ini digabungkan, kapasitasnya diperkirakan mencapai sekitar 9 hingga 13 juta barel per hari. Itu pun jika digunakan secara maksimal. Namun kenyataannya banyak jalur tersebut belum bisa beroperasi penuh karena berbagai kendala. Artinya kapasitas itu masih jauh di bawah Selat Hormuz yang mampu mengalirkan sekitar 15 hingga 20 juta barel minyak per hari. Jadi meski ada beberapa jalur alternatif, kapasitasnya tetap terbatas dan belum mampu sepenuhnya menggantikan peran Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan selama Hormuz masih menjadi jalur utama energi dunia, setiap konflik di kawasan tersebut akan selalu berdampak global. Lalu pertanyaannya, seberapa siap Indonesia menghadapi potensi krisis ini jika konflik terus berkepanjangan? Dan sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.